Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 7 Agustus 2025. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih-Mu kami boleh menikmati hari baru penuh sukacita dan kasih karunia. Berilah hikmat kepada kami untuk selalu mengikuti setiap firman kebenaran-Mu. Dan karena itu biarlah apa yang boleh kami baca hendak kami renungkan menopang seluruh aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bacaan kita pada hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan 9. Firman Tuhan demikian: Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anakmu daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Berbahagialah kita semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema perenungan kita, umat pilihan Tuhan, tono puang matua. Setiap orang, saudara-saudara, memiliki identitas. Identitas bisa berupa data diri seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan lain-lain sebagainya. Identitas bisa membantu orang mengenali kita. Identitas juga berupa peran yang melekat pada diri kita, sehingga setiap peran itu harus memperlihatkan kualitas hidup kita, misalnya sebagai pendeta, guru, ataupun sebagai orang tua. Demikian halnya dengan identitas sebagai umat pilihan Tuhan, tidak hanya sekedar status tetapi terwujud dalam seluruh aspek kehidupan. Saudara-saudara, Rasul Paulus sangat berduka cita menyaksikan keadaan bangsanya sebagai umat pilihan Tuhan, sehingga dengan tegas ia mengingatkan bahwa pilihan atas mereka sebagai umat Tuhan hanya karena kemurahan Allah. Sebagai umat pilihan Tuhan tidak cukup disebut keturunan Israel, melainkan sebagai umat pilihan Tuhan yang harus mereka buktikan melalui kualitas hidup yang dikehendaki Tuhan. Karena itu Paulus menegaskan bahwa semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel atau keturunan Abraham. Mereka bukan anak-anak menurut daging, tetapi anak-anak Allah dan keturunan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demikian halnya kita yang telah ditebus dalam Kristus. Kita telah menjadi umat pilihan Tuhan dan bukan sekedar garis keturunan. Karena itu sebagai umat pilihan Tuhan kita harus hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10 mengatakan, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Karena itu ibu bapa kekasih dalam Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan,
Maka firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kemudian menampakkan seluruh identitas itu menjadi identitas yang membuat orang lain bahkan dunia ini mengenal kita sebagai anak-anaknya. Dan cara itu hanya bisa kita nikmati ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Karena itu kerjakanlah seluruh kehidupan kita di dalam kasih roh dan kebenaran. Maka semuanya kita dapat kerjakan untuk hormat dan bagi kemuliaan Allah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan boleh memberkati kami. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami. Dan biarlah dalam damai sejahtera Kristus, seluruh apa yang boleh kami kerjakan benar-benar menampakkan identitas kami sebagai anak-anak Allah. Karuniakan kepada kami kuasa Roh Kudus untuk memiliki komitmen dan terus menjadikan hidup kami berarti di dalam dunia ini untuk hormat kemuliaan Allah. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara renungan harian kita pada hari ini dari Pusat Pelayanan Gereja Teladan Jemaat Satria Kasih menyampaikan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.